searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat, yaitu mengunjungi Elon Musk perihal untuk investasi di Indonesia. Tetapi apa? Netizen Indonesia malah banyak yang mengkritik. Bukan mengkritik sih, membuli ya. Yang dibilang Elon Musk hanya pakai kaos lah bertemu dengan Presiden Indonesia. Terus bahasa Inggris Presiden Joko Widodo gimana lah. Yang dipermasalahkan hal-hal yang menurut saya tidak pantas diperdebatkan. Dan yang membuat saya kaget lagi, yaitu Ketua MUI. Ketua MUI bahkan lewat akun Twitternya merespon seperti ini. Uang kadang lebih kuasa dari jabatan. Petinggi negeri ini ketika ke Amrik menemui Elon Musk karena dia berduit. Jadi kaya itu penting, bahkan kadang lebih penting dari kekuasaan. Baiknya bisa kaya dan berkuasa untuk kebaikan. Namun lebih tinggi lagi kalau berilmu yang itu bisa kaya dan berkuasa. Ya memang sih, cuitannya sih nggak ada permasalahan ya. Tetapi yang lucu, ketika petinggi negeri ini ke Amrik menemui Elon Musk karena dia berduit. Nah, itu menurut saya kurang pas ya. Karena Presiden Joko Widodo tidak hanya menemui orang berduit saja. Diketahui kan Presiden Joko Widodo sering sekali belusukan, tidak menemui orang yang kaya, melainkan rakyat biasa juga ditemui Presiden Joko Widodo. Malah setiap hari Presiden Joko Widodo menemui rakyat biasa, yaitu bagi-bagikan BLT lah, apalah, dan lain sebagainya. Kalau cuitan ini saya rasa kurang pas lah ketika petinggi negeri ini ketika ke Amrik menemui Elon Musk karena dia berduit. Apalagi berduit karena Presiden Joko Widodo ingin menarik Elon Musk untuk berinvestasi ke Indonesia. Akhirnya terjawab sudah kan. Kemungkinan Ketua MUI Kolil Nafis ini pasti akan kaget ya. Akhirnya Elon Musk tertarik untuk membangun pabrik Tesla di Indonesia, yaitu tepatnya di Batang, Jawa Tengah. Padahal dulu diketahui Tesla tarik ulur lah ketika akan melakukan investasi di Indonesia. Tetapi gara-gara didatangi oleh Presiden Joko Widodo kemarin, akhirnya membuat Elon Musk yakin dan akhirnya dipastikan tahun ini akan mendirikan pabrik Tesla di Batang, Jawa Tengah. Dan ketika pabrik Tesla dibangun di Indonesia, maka juga akan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyatnya, karena masyarakat juga akan bekerja di sana menjadi SDM yang berkualitas untuk merakit mobil listrik milik Elon Musk tersebut, dan juga akan menambah kontribusi keuangan bagi negara juga. Keren kan? Ya, karena Presiden Joko Widodo kemarin mendatangi Elon Musk, akhirnya pihak Tesla akan mendirikan pabrik di Batang, Jawa Tengah. Keren sekali kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kepastian produsen mobil listrik Tesla membangun pabrik di Batang, Jawa Tengah semakin jelas. Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Lila Dahlia memastikan perusahaan Tesla bakal masuk ke Indonesia tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Bahlil usai membuka acara Road to G20 Investment Forum The Hotel di Hotel Alila Solo hari ini. Dia mulai menjelaskannya mengenai Kabupaten Batang yang bakal menjadi pusat kawasan industri besar. Batang akan jadi pusat kawasan industri terbaik di Indonesia. Di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Foxconn, Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana dan beberapa perusahaan lain, kata Bahlil di Hotel Alila Solo pada Rabu 18 Mei 2022. Kemudian dia menceritakan awal pendekatannya pemerintah dengan Tesla dan Foxconn. Bahlil bercerita berbagi tugas dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Dulu ketika Bapak Presiden memerintahkan kami dengan Menko Marves agar Tesla dan Foxconn masuk Indonesia, karena dua perusahaan ini adalah perusahaan besar. Saya merayu Foxconn, Pak Luhut merayu Tesla. Gumbalan kita untuk Foxconn lolos, Tesla masih tarik ulur. Berkat tangan dingin dan intuisi Presiden, Tesla masuk ke Indonesia, ungkapnya. Dia menegaskan investasi mulai dilakukan tahun ini. Kerjasama akan dilakukan dalam dua bidang, yakni baterai dan juga mobil listrik. Dia akan masuk ke dua bagian industri besar. Pertama tentang ekosistem baterai mobil dan mobilnya. Insya Allah tahun ini ujar dia. Namun Bahlil belum membeberkan kerjasama tersebut akan dimulai pada bulan apa. Dia pun masih merahasiakan nilai investasi kerjasama itu. Berapa dan kapan masih rahasia, katanya. Seperti diketahui, Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Lila Dahlia mengungkapkan bahwa Tesla bakal membangun pabrik di Indonesia. Pabrik Tesla di Indonesia itu akan berada di Batang, Jawa Tengah. Ini artinya Indonesia bakal menjadi negara keempat yang punya pabrik Tesla.
Batang akan jadi pusat kawasan industri terbaik di Indonesia. Di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Foxconn. Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana dan beberapa perusahaan lainnya. Bahlil menyebut rayuan Presiden Joko Widodo membuat Tesla tertarik di Indonesia. Padahal sebelumnya Tesla masih tarik ulur untuk membangun pabrik di Indonesia. Dulu ketika Pak Presiden memerintahkan kami dengan Menko Marves agar Tesla dan Foxconn masuk Indonesia, karena dua perusahaan itu adalah perusahaan besar. Saya merayu Foxconn, Pak Luhut meraih Tesla. Indonesia kemungkinan akan menjadi negara keempat yang memiliki pabrik Tesla. Sejauh ini Tesla memproduksi mobil-mobilnya di 3 negara yang mewakili 3 benua. Pabrik Tesla sejauh ini ada di Amerika Serikat, Cina, dan Jerman. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi berbagai macam mobil listrik Tesla, baterai lithium-ion, hingga supercharger. Di Amerika Serikat, Tesla punya 4 pabrik. Pertama ada pabrik Fremont, California yang memproduksi Tesla Model S, Model 3, Model X, dan Model Y. Lalu pabrik Gigafactory Nevada yang diklaim sebagai pabrik terbesar yang memproduksi motor penggerak listrik dan baterai. Kemudian Gigafactory New York yang memproduksi atap surya dan komponen elektrik untuk supercharger. Terakhir ada Gigafactory Texas yang membuat kantor pusat global Tesla dan akan memproduksi Tesla Cybertruck dan Model Y. Tesla juga mendirikan pabrik di Cina yang menjadi pabrik Tesla ternama di luar Amerika. Pabrik di Cina itu adalah Gigafactory Shanghai. Di Cina, Tesla memproduksi mobil listrik Tesla Model 3 dan Model Y. Sementara di Eropa, Tesla mendirikan Gigafactory di Berlin, Jerman. Ini menjadi pabrik pertama Tesla di Eropa yang memproduksi Tesla Model Y, baterai, dan lain-lain. Untuk di Indonesia, menurut Bahlil, investasi pabrik Tesla akan dilakukan tahun ini. Kerjasamanya menyangkut 2 bidang, yaitu baterai dan mobil listrik. Kira-kira mobil listrik apa yang diproduksi di Indonesia? Sejauh ini Tesla punya beberapa line up mobil listrik yang saat ini sudah dijual, antara lain Tesla Model S, Tesla Model X, dan Tesla Model 3, dan Tesla Model Y ke depan. Tesla juga akan meluncurkan Tesla Roadster dan pickup kabin ganda Tesla Cybertruck. Untuk pasar Indonesia, keempat mobil Tesla yang sudah meluncur secara global pun ada beberapa importir umum membawa dan menjual mobil-mobil Tesla mulai dari Model S, Model X, Model 3, dan Model Y. Bahkan diketahui Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, turut merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan CEO Tesla, Elon Musk, di kantor SpaceX Amerika Serikat. Dikutip melalui akun Twitter Khalil Nafis, Ketua MUI itu lewat cuitannya menyinggung soal kuasa uang. Menurutnya terkadang uang lebih berkuasa daripada jabatan. Hal itu diterjemahkan dari sikap Jokowi yang menemui Elon Musk. Khalil pun menilai para pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden Jokowi mendatangi Elon Musk lantaran pemilik perusahaan mobil listrik Tesla itu adalah pengusaha kaya yang memiliki banyak uang. Uang kadang lebih berkuasa dari jabatan. Petinggi negeri ini ketika ke Amerika Serikat menemui Elon Musk karena dirinya berduit, tulis Khalil Nafis dikutip pada Senin 16 Mei. Lebih lanjut, bahwa menjadi kaya itu memang penting, bahkan lebih penting dari kekuasaan. Namun, dinilainya alangkah lebih baiknya lagi apabila orang tersebut kaya raya dan berkuasa tetapi untuk kebaikan. Jadi kaya itu penting, bahkan kadang lebih penting dari kekuasaan. Baiknya bisa kaya dan berkuasa untuk kebaikan, tuturnya. Ketua MUI pusat ini juga menilai lebih baik lagi apabila orang kaya dan berkuasa itu juga memiliki ilmu yang tinggi. Namun lebih tinggi lagi kalau berilmu yang itu bisa kaya dan berkuasa. Ini nasihat Nabi Sulaiman saat diminta memilih antara kaya, kuasa, pasangan cakep, dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Saya hanya ingin menyampaikan betapa pentingnya ilmu melebihi kekayaan dan kekuasaan, tutur Khalil Nafis.